Pada suatu malam di tahun 1998, di jalur kereta api lintas selatan Jawa, seorang masinis bernama Pak Adi mendapatkan jadwal kereta malam yang biasa ia jalani. Kereta ini dikenal sebagai kereta malam Arjuna, yang membawa penumpang dari Yogyakarta menuju Surabaya. Malam itu, langit tampak gelap gulita, dengan hanya sedikit cahaya dari bulan sabit yang terselip di balik awan. Pak Adi telah bekerja sebagai masinis selama lebih dari 20 tahun dan telah mengalami berbagai kejadian aneh, namun malam ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ketika kereta memasuki hutan jati di sekitar daerah Madiun, udara terasa semakin dingin, meskipun seharusnya malam itu tidak sedingin ini. Di kilometer 207, tepat di tikungan tajam, Pak Adi melihat sesuatu di tengah rel. Seorang wanita berpakaian serba putih berdiri membelakanginya. Dengan cepat, ia membunyikan klakson kereta untuk memperingatkan wanita itu, tetapi wanita tersebut tidak bergerak. Ketika kereta hampir menabraknya, wanita itu tiba-tiba menghilang. Pak Adi yang panik segera menarik tuas rem darurat. Namun, saat kereta berhenti dan ia mengecek keluar, tak ada seorang pun di rel. Merasa bingung dan gelisah, Pak Adi melanjutkan perjalanan. Namun, ketika kereta mencapai jembatan tua di atas Sungai Berantas, ia mulai mendengar suara-suara aneh. Suara tangisan dan bisikan yang samar-samar datang dari gerbong-gerbong belakang. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya angin atau bunyi-bunyian dari roda kereta yang bergesekan dengan rel. Tetapi suara-suara itu semakin jelas, dan kini terdengar seperti rintihan banyak orang. Pak Adi memutuskan untuk meminta kondektur memeriksa gerbong penumpang, tetapi anehnya, saat kondektur kembali, ia melaporkan bahwa gerbong-gerbong tersebut kosong. Padahal, sebelum berangkat, Pak Adi tahu pasti bahwa semua kursi terisi penuh oleh penumpang. Semakin malam, kereta semakin terasa berat dan lambat, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi lajunya. Pak Adi mencoba meningkatkan kecepatan, namun tidak berhasil. Kereta seolah-olah ditarik mundur oleh kekuatan yang tak terlihat. Saat Pak Adi menoleh ke kaca jendela di kabin, ia terkejut melihat bayangan-bayangan penumpang dengan wajah pucat berdiri di sepanjang gerbong, menatapnya dengan tatapan kosong. Mereka semua tampak mengenakan pakaian yang usang dan lusuh, seakan-akan berasal dari zaman yang berbeda. Jantungnya berdetak kencang, tapi ia tetap berusaha untuk tidak panik. Akhirnya, kereta melewati sebuah terowongan tua yang dikenal sebagai terowongan Willis. Di dalam terowongan itu, lampu-lampu kereta tiba-tiba padam, dan kereta berhenti mendadak. Dalam gelap gulita, Pak Adi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia mendengar suara langkah kaki mendekatinya, tetapi tidak ada apa-apa ketika ia menoleh. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, lampu kereta kembali menyala, dan kereta perlahan mulai bergerak keluar dari terowongan. Namun, saat keluar dari terowongan, Pak Adi dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Di sana, di sepanjang rel, berdiri barisan panjang penumpang yang terlihat seperti hantu, dengan tubuh transparan dan wajah yang penuh kesedihan. Mereka semua menatap Pak Adi dengan tatapan meminta tolong. Ketika kereta akhirnya tiba di stasiun tujuan di Surabaya, Pak Adi segera turun dari lokomotif. Saat ia melangkah keluar, ia melihat ke arah gerbong. Tak ada seorang pun yang keluar. Gerbong-gerbong itu kosong, seperti yang dilaporkan oleh kondektur sebelumnya. Pak Adi gemetar, tidak mampu memahami apa yang telah terjadi. Ia segera menghubungi pengawas stasiun, yang tampak bingung ketika diberitahu bahwa tidak ada penumpang yang turun dari kereta. Lebih aneh lagi, ketika mereka mengecek manifest penumpang, tidak ada satupun nama penumpang yang tercatat di dalamnya. Keesokan harinya, Pak Adi memutuskan untuk menceritakan kejadian itu kepada rekan-rekan sesama masinis. Salah satu rekannya, yang sudah bekerja lebih lama darinya, mendengar cerita tersebut dengan wajah pucat. Rekannya bercerita bahwa di jalur yang sama, bertahun-tahun yang lalu, pernah terjadi kecelakaan kereta api yang tragis. Ratusan penumpang tewas, dan sejak saat itu, cerita tentang penampakan kereta berhantu sering terdengar dari para masinis lain. Pak Adi tidak pernah bisa melupakan malam itu. Setiap kali ia melintasi jalur tersebut, ia selalu teringat akan wajah-wajah hantu yang menatapnya dari kegelapan, dan ia tahu bahwa arwah-arwah penumpang malang itu masih terus mencari ketenangan yang tak kunjung mereka temukan.